Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali membahas mengenai teknologi pengolahan tebu menjadi gula. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan kita bersama sudah membahas bagaimana gula diolah dari tebu, kemudian dilakukan pemerahan, dari pemerahan akan masuk ke dalam stasiun pemurnian, kemudian selanjutnya proses kristalisasi. Ya. Kita sudah membahas dengan detail, terutama pada proses pemerahan dan kristalisasi, tetapi pada proses pengentalan, kemudian penjernihan, kita belum membahasnya. Jadi saya berharap kelompok 2 yang melakukan presentasi pada pagi hari ini bisa menjelaskan dengan baik bagaimana proses pemerahan, kemudian rumus-rumus pemerahan untuk menghasilkan nira, selanjutnya masuk ke stasiun penjernihan, bahan-bahan apa saja yang masuk ke dalam, yang dimasukkan pada stasiun pemurnian, kemudian bagaimana proses sulfitasi, kemudian karbonatasi, kemudian untuk menghasilkan gula-gula rafinasi, apakah perlu tahapan-tahapan tambahan untuk menghasilkan gula dengan warna yang jernih dan kualitas yang premium. Kemudian selanjutnya bagaimana grade gula, kristalisasi, bagaimana penanganan limbah terutama yang berbentuk molase bisa diolah menjadi bahan apa saja, bagaimana teknik-teknik pengolahannya kita akan bahas ya. Jadi sekali lagi pada pagi hari ini kita akan melakukan presentasi untuk kelompok 2 ya. Kami persilahkan kepada kelompok 2 untuk melakukan pemaparan dan pembahasan mengenai teknologi pengolahan gula. Kepada moderator saya persilahkan. Baik Pak, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tebu 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengolahan tebu. Berikut adalah nama kelompok kami, anggota kelompok kami. Ada Berliana Noprianti, Fitri Alzara Angelina, Herin Ramadia, Michael Gutom, saya sendiri Muhammad Enrico Gismordana, Rania Devista, Salsabila, Siti Nurama, dan Sultan Ramadan Lembalano. Baik, penjelasan pertama akan dipaparkan oleh Berliana Noprianti. Pada Berliana dipersilakan. Tebu merupakan tumbuhan sejenis rerumputan yang dikelompokkan dalam famili Graminae. Tanaman tebu membutuhkan waktu untuk mencapai produksi gula mencapai 11-12 bulan. Tebu biasanya dipotong atau disobek-sobek menggunakan alat yang disebut crusher atau shredder, di mana alat tersebut selain untuk memotong tebu juga sedikit memeras nira tebu kira-kira sebanyak 50%. Setelah itu diperas lagi melalui trailer mill sampai nira keluar seluruhnya. Nira mentah yang diperoleh dari penggilingan tebu merupakan cairan berwarna coklat kehijau-hijauan. Proses pertama adalah purifikasi, tujuannya untuk menghilangkan atau membuang bahan atau zat organik dan anorganik yang terdapat dalam nira mentah dengan cara kimia maupun dengan fisik, dilakukan dengan beberapa tahap. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Ramadan. Pada Sultan dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah proses pengolahan tebu menjadi gula. Nah, proses ini ada 8 tahap. Yang pertama yaitu pemanenan tebu. Pemanenan dapat dilakukan baik secara manual dengan tangan ataupun dengan mesin. Nah, pemanenan tebu secara manual dilakukan dengan 2 cara, yaitu loose can dan bundle can. Nah, selanjutnya penggunaan mesin pemanen tebu secara mekanis yaitu full stack harvester dan chopper harvester. Nah, full stack harvester ini memotong tebu pada pangkal batang dekat permukaan tanah, kemudian dibawa ke belakang dan disusun di atas guludan.
Dengan demikian, tebu hasil panen masih berupa lonjoran batang tebu yang utuh yang diletakkan di atas permukaan tanah, sedangkan chopper harvester memotong tebu berupa potongan-potongan berukuran pendek. Tebu yang sudah dipotong pada pangkal batangnya akan dipotong lagi menjadi potongan-potongan pendek. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penggilingan tebu. Pada proses penggilingan tebu, terdapat 5 kali proses penggilingan dari batang tebu sampai dihasilkan ampas tebu. Nah, pada penggilingan pertama dan kedua dihasilkan nira mentah yang berwarna kuning kecoklatan. Kemudian pada proses penggilingan ketiga, keempat, dan kelima dihasilkan nira dengan volume yang tidak sama. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu ekstraksi atau pemurnian tebu. Nah, di dalam tanaman tebu ini, jika digiling terdapat air hasil gilingan dan ampas dari tebu. Kemudian air hasil gilingan itu disaring dan air itu yang dinamakan nira, dan proses penyaringan ini sering dinamakan dengan ekstraksi. Selanjutnya tahap keempat yaitu proses penguapan atau evaporasi. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada nira encer agar diperoleh nira yang lebih kental dengan kekentalan kisaran yaitu 60-65% Brix. Penguapan ini dilakukan pada temperatur 65-110 derajat Celcius. Tahap selanjutnya itu proses kristalisasi. Nah, proses kristalisasi ini dilakukan dengan tujuan agar kristal gula mudah dipisahkan dengan kotorannya dalam pemutaran sehingga didapatkan hasil yang memiliki kemurnian yang tinggi. Nah, proses kristalisasi ini terdapat 3 tingkat. Selanjutnya, proses putaran. Nah, proses putaran ini bertujuan untuk memisahkan kristal gula dengan larutan yang masih menempel pada kristal gula. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap ketujuh, yaitu proses pengeringan dan pendinginan, yaitu pada proses ini pengeringan gula yang berasal dari stasiun putaran dikeringkan sehingga benar-benar kering. Pengeringan dilakukan dengan penyemprotan uap panas dengan suhu lebih kurang 70 derajat Celcius. Kemudian didinginkan kembali karena gula tidak tahan pada temperatur yang tinggi. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu proses pengemasan, gula yang telah bersih dari besi yang terikat di dalamnya dimasukkan ke dalam sugar bean. Nah, sugar bean ini menampung gula dan sugar wager dan mengisi serta menimbang gula dengan berat 50 kg ke dalam karung secara otomatis. Kemudian karung gula tersebut dijahit, diangkut dengan menggunakan konvektor untuk disimpan di gudang penyimpanan dan selanjutnya dipasarkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu proses masakan atau kristalisasi. Proses kristalisasi ini yaitu bertujuan agar kristal gula mudah dipisahkan dengan kotorannya dalam pemutaran sehingga didapatkan hasil yang memiliki kemurnian tinggi. Membentuk kristal gula yang sesuai dengan standar kualitas yang ditemukan dan perlu untuk mengubah sakarosa dalam larutan menjadi kristal agar pembentukan gula setinggi-tingginya dan hasil akhir dan dari proses produksi berupa tetes yang masih sedikit mengandung gula bahkan diharapkan tidak mengandung gula lagi. Kemudian proses kristalisasi sistem ada 3 tingkat, yaitu pertama ada masakan A, yaitu proses masakan yang menghasilkan kristal gula A dan strop A. Strop A ini masih mengandung sukrosa digunakan untuk bahan masakan B. Pada masakan A terdapat 2 buah pan masakan yang dapat mengkristalkan lebih kurang 68% dari nira kental masuk. Kemudian ada masakan B, yaitu proses masakan yang menghasilkan kristal gula B dan strup B. Pada masakan B terdapat 1 buah pan masakan yang dapat mengkristalkan lebih kurang 62% dari nira kental yang masuk. Kemudian ada masakan D, yaitu proses masakan yang menghasilkan kristal gula D dan clear D dengan menggunakan bahan dasar strup A, strup B, dan clear D. Pada masakan D terdapat 2 buah pan masakan yang dapat digunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya saya akan membacakan slide strategi quality control. Slide ini salah satu proses produksi yang menentukan kualitas suatu produk adalah pada proses pengolahan, di mana diharapkan dengan adanya pengawasan pada proses produksi dalam hal proses pengolahan ini dapat meminimalkan kesalahan yang ada dalam proses tersebut. Setelah itu, dengan tidak berjalannya dengan baik suatu produksi di quality control, maka pengendalian kualitas bahan baku merupakan tahap awal untuk produksi yang memiliki peranan sangat penting bagi faktor utama yang mempengaruhi kualitas produk adalah kualitas dari bahan baku itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Salsabila, dipersilakan. Baiklah, di sini ada beberapa pengendalian dalam pengolahan tebu. Yang pertama yaitu proses pengendalian kualitas produk gula, yang kedua yaitu pengendalian terhadap produk jadi, dan yang ketiga yaitu pengendalian tahap terhadap produk jadi. Next. Adapun di sini produk-produk sampingan dari gula, yang pertama yaitu pengolahan nira tebu. Nira merupakan cairan hasil penggilingan tebu yang berusia 5,5 sampai 6,0. Nira sangat mudah mengalami kerusakan sehingga nira menjadi asam, berbuih putih, dan berlendir. Nira mentah yang diperoleh dari penggilingan tebu merupakan cairan berwarna coklat hijau-hijauan. Pada pengolahan nira tebu ini terdapat beberapa proses, yaitu diantaranya seperti purifikasi, kemudian evaporasi, kristalisasi, kemudian pemisahan kristal dengan sentrifugasi, dan yang terakhir yaitu proses penyelesaian. Setelah itu, pada proses purifikasi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini untuk memperoleh nira bersih dan berkualitas gula yang baik. Pada filtrasi ini kemudian dilakukan pemanasan pada suhu 75-100 derajat dalam beberapa menit untuk mengendapkan atau mengumpulkan beberapa jenis bahan bukan gula. Kemudian setelah filtrasi dilakukan desektasi atau pemurnian dengan menggunakan kapur untuk meningkatkan pemurnian nira, mencegah terjadinya invers, menghilangkan koloid, dan menghilangkan bahan bukan gula. Setelah itu sulfitasi menggunakan kapur dan sulfur dioksida sebagai bahan pembersih. Selanjutnya karbonatasi, yaitu proses purifikasi nira dengan kapur dan CO2 sehingga bahan bukan gula akan mengendap dan dapat tersaring sehingga lebih mudah untuk dibuang. Setelah itu, terdapat tahap ion exchange atau pertukaran ion dengan menggunakan zat aktif untuk mengadakan pertukaran ion dengan ion yang terdapat pada nira. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Hairin Ramadia. Pada Hairin, dipersilakan. Yang kedua, pembuatan etanol dari nira tebu dengan metode fermentasi. Tahap treatment tebu off grade, anak tebu, bonggol, pucuk dibersihkan dari
Dibersihkan dan dicuci terlebih dahulu, kemudian digiling untuk diambil nira. Tahap hidrolisis nira, tebu sebanyak 25 liter dimasukkan ke dalam panci berkapasitas 30 liter, lalu dipanaskan hingga 80 derajat Celcius selama lebih kurang 1 jam. Kemudian diaduk, direbus limbah nira tebu sampai mendidih. Tahap ini merupakan tahap hidrolisis bahan. Yang ketiga, pemanfaatan ampas tebu atau bagas sebagai bahan bakar alternatif bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif pencampuran bahan bakar minyak. Bioetanol adalah etanol yang terbuat melalui proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dan distilasi. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Nurrohmah. Pada Siti, dipersilakan. Sifat-sifat nira tebu. Kondisi dan sifat-sifat nira akan menentukan sifat dan mutu produk yang dihasilkan. Rasa manis nira disebabkan bahan-bahan dari berbagai jenis gula seperti sukrosa, fruktosa, glukosa, dan maltosa. Di samping itu terdapat bahan lain seperti protein, lemak, air, dan pati. Komposisi padatan terlarut yang terdapat di dalam nira tebu yaitu terdiri dari bahan gula atau sukrosa, glukosa, fruktosa, oligosakarida, garam atau garam organik dan anorganik, asam anorganik atau asam karboksilat, dan asam amino. Nira dikatakan rusak jika sukrosa di dalam nira terinversi menjadi gula bereduksi yang terdiri dari glukosa dan fruktosa dalam perbandingan yang sama. Inversi sukrosa ini dapat disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi, derajat keasaman atau pH, nira yang terlalu rendah atau tinggi, dan aktivitas mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi kerusakan pada tebu antara lain adalah penyimpanan setelah dipanen. Semakin lama waktu penyimpanan, maka akan semakin rendah kadar sukrosanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Michael Gultom. Pada Michael Gultom, dipersilakan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kerusakan pada gula kristal. Yang pertama yaitu krikilan. Krikilan merupakan gula yang ukurannya melebihi standar yang telah ditentukan, yakni sebesar lebih dari 1,2 mm. Midstruk ini muncul pada stasiun masakan dan sistem putaran dan penyesalan. Yang kedua yaitu scrap sugar atau SS. Scrap sugar atau gula scrap merupakan gula yang menempel pada bejana dan peralatan distribusi gula. Gula ini dapat ditemukan pada proses produksi selesai, yaitu saat proses pembersihan peralatan kerja. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari paparan kali ini. 1. Hasil panen dengan cara loose can berbentuk tebu lonjoran yang lepas dan dimuat ke kendaraan angkut grab loader. Sedangkan hasil panen dengan cara bundle can berbentuk tebu lonjoran. Kedua, faktor yang mempengaruhi kerusakan pada tebu antara lain adalah penyimpanan setelah dipanen. Semakin lama waktu penyimpanan, maka akan semakin rendah kadar sukrosanya. 3. Nira merupakan air hasil gilingan atau ekstraksi dari tanaman tebu. 4. Tahap-tahap pemanenan tebu dengan cara bundle can adalah sama dengan cara loose can. Perbedaannya terletak pada potongan batang-batang tebu yang diikat dengan jumlah tertentu, kemudian disusun pada suatu barisan. 5. Jenis-jenis kerusakan pada gula kristal yaitu kerikilan dan scrap sugar. Terima kasih. Sekian paparan dari kelompok kami. Para teman-teman dan Pak Sugito, jika ada pertanyaan dipersilakan. Kalau nggak notifikasi nggak boleh masuk kamar. Baiklah, saya ingin bertanya. Baik, silakan Doni. Silakan disebut namanya ya, kemudian dari kelompok berapa supaya memudahkan.
Baiklah, saya Ramadhani dari kelompok Tebu 1 ingin bertanya. Apakah ada kualitas tebu yang baik dalam proses penggilingan? Bila ada, tebu yang seperti apakah yang layak digiling pada proses penggilingan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, izin bertanya moderator. Baik, silakan Tebu Roni. Baik, pertanyaannya itu seperti yang telah Anda paparkan di slide tadi kan, pada tahap-tahap pemanen tebu secara manual itu ada dua cara, yaitu low scan dan juga bundle can kan. Nah, pada dua cara itu, apakah perbedaan dari dua cara manual tersebut, dan jelaskan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab saja ya, dari pertanyaan 1, kemudian pertanyaan 2 supaya ini jawabannya mengena. Silakan. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Ramadhani. Tebu yang layak digiling bila telah mencapai fase kemasakan, di mana rendaman batang tebu bagian pucuk mendekati rendaman bagian batang bawah. Kemudian kebersihan tebu lebih dari 95%. Tebu yang sudah masak selnya mudah pecah sehingga ekstraksi atau pemerahan dapat optimal dibandingkan dengan tebu yang belum masak. Umur tebu di atas 9 bulan atau sudah mencapai rendaman pada 3 titik, batang atas, tengah, bawah mencapai 7,0. Dengan arti kata tebu yang masuk ke pabrik tebu yang tua, segar, manis dan bersih. Bagaimana Ramadhani? Baiklah, terima kasih kepada Enrico. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Sultan Ramadan. Pada Sultan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Toboroni. Nah, pertanyaan dari Toboroni tadi adalah pada tahap pemanenan tebu secara manual ada dua cara, yaitu loose can dan bundle can. Apakah perbedaan dari dua cara manual tersebut, dan jelaskan. Nah, jadi tahap-tahap pemanenan tebu dengan cara bundle can sebenarnya sama dengan cara loose can, hanya saja perbedaannya terletak pada potongan batangan tebu yang diikat dengan jumlah tertentu kemudian disusun pada suatu barisan. Selain itu, hasil panen dari kedua metode tersebut juga berbeda, di mana hasil panen dengan cara loose can berbentuk tebu lonjoran yang lepas dan dimuat ke kendaraan angkut menggunakan grab loader, sedangkan hasil panen dengan cara bundle can berbentuk tebu lonjoran yang terikat dan dimuat ke kendaraan angkut menggunakan tenaga manusia. Itu saja. Apakah Toboroni mengerti dengan jawaban yang saya berikan? Oke, baiklah. Terima kasih atas jawaban dari Sultan Ramadan Lambalano. Baik, saya akan menerima jawabannya. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya. Baik, pada Ratna dipersilakan. Silakan bagi yang berbicara, videonya dibuka terlebih dahulu ya, supaya memudahkan untuk menginventarisir. Silakan. Mungkin yang lain terlebih dahulu, sepertinya suara Ratna ada gangguan, silakan. Baik, berat teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya. Baik, silakan. Kendala apa saja yang sering terjadi pada proses pembuatan gula tebu dan bagaimana cara menanggulanginya? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya.
Izin bertanya, moderator. Nah, silahkan. Siapa tadi yang bertanya? Hani. Iya, Pak. Silahkan. Dalam pembuatan gula tebu itu kan ada 3 proses pemurnian. Nah, salah satunya itu kan proses defekasi. Dari yang saya baca tuh, proses defekasi ini memerlukan kapur untuk pemurniannya. Nah, yang saya tanyakan tuh kapur jenis apakah yang digunakan? Terus kalau misalnya tidak menggunakan kapur, apakah proses pemurniannya itu bisa dilakukan? Terima kasih. Ya, silakan, ada 2 pertanyaan, bisa langsung dijawab ya, pertanyaan dari Misbahul dan Hani, silakan. Baik. Pertanyaan dari Hani akan dijawab oleh Salsabila. Salsabila, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan Hani. Pemurnian cara defekasi kan merupakan cara pemurnian paling sederhana dengan menggunakan bahan tambahan kapur. Dalam hal ini, kapur yang digunakan itu berupa kapur tohor yang merupakan bahan hasil penguraian batu kapur atau pembakaran batu kapur, yaitu kapur yang direaksikan dengan air atau direndam hingga reaksi ini mengeluarkan panas. Akan tetapi, sebelum itu kapur tohor ini terlebih dahulu dijadikan susu kapur yang tersusun dari suspensi kasar dan larutan koloidal. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apakah cara defekasi ini bisa digunakan tanpa menggunakan kapur? Menurut saya sepertinya tidak bisa, karena dari pengertiannya saja bahwa pemurnian dengan cara defekasi ini memang menggunakan kapur. Jadi sepertinya tidak bisa kalau tidak menggunakan kapur. Terima kasih. Apakah Hani sudah jelas? Ya, terima kasih, sudah jelas. Oke, selanjutnya tadi pertanyaan Misbahul Jalal. Jadi pertanyaan Misbahul Jalal tadi kendala-kendala ya yang dihadapi di dalam proses pengolahan gula dan bagaimana penanganannya. Baik, Pak. Pertanyaan dari Misbahul Jalal akan dijawab oleh Rania Devista. Rania, dipersilakan. Baik, kendala-kendalanya tersebut yaitu pertama ada kesulitan memperoleh tenaga kerja tebang tebu karena adanya persaingan memperoleh tenaga kerja tebang tebu, terutama untuk pabrik gula di daerah yang jarang penduduknya. Kemudian kedua, ada tenaga kerja tebang tebu hanya bekerja selama 8 jam per hari pada siang hari, sedangkan mesin panen tebu dapat bekerja selama 24 jam per hari. Kemudian ketiga, ada kapasitas tebang tebu, mesin panen tebu jauh lebih besar dibanding tenaga kerja tebang tebu. Keempat, ada waktu panen tebu yang optimum, umumnya relatif singkat, sehingga penggunaan mesin panen tebu atau sugarcane harvester, terutama pada daerah dengan tenaga kerja terbatas, akan dapat membantu menyelesaikan kegiatan pemanenan tebu pada waktu yang telah ditentukan, sehingga susu tebu atau gula dapat dikurangi. Kemiringan lahan, yaitu ada kemiringan lahan, ada pola kebun, ada tinggi dan panjang guludan, dan kebersihan lahan dari benda-benda yang dapat mengganggu kinerja mesin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya izin. Baik, pada Ratna dipersilakan. Itu tadi yang jawab siapa tadi namanya? Rania, Pak. Siapa? Rania Devista. Rania ya.
Baik, pada Ratna dipersilakan. Oke, mungkin pertanyaan Ratna.